Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita mempelajari koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di bagian awal kita mempelajari tentang koordinat suatu titik. Perhatikan gambar. Pada koordinat kartesius, sumbu yang datar adalah sumbu X dan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Kita menentukan koordinat titik A, ditarik garis ke sumbu X, diperoleh koordinat X negatif 3, dan ditarik garis ke sumbu Y, diperoleh koordinat Y 3. Jadi koordinat titik A negatif 3,3. Selanjutnya titik B, ditarik garis ke sumbu X, diperoleh koordinat X 3. Ditarik garis ke sumbu Y, diperoleh koordinat Y 1. Jadi koordinat titik B 3,1. Titik C, koordinat X negatif 4, koordinat Y negatif 2, diperoleh koordinat titik C negatif 4, negatif 2. Titik D, koordinat X 2, koordinat Y negatif 3, diperoleh koordinat titik D 2, negatif 3. Titik E, koordinat X 1, koordinat Y 0, diperoleh koordinat titik E 1,0. Koordinat X disebut aksis dan koordinat Y disebut ordinat. Kedua, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Titik A berjarak 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 1 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 2 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 1, 2, 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3, 3 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 1, 1 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 0 satuan dari sumbu X, karena titik E berada di sumbu X. Yang ketiga, menentukan kuadran pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik B 3,1 terletak di kuadran 1. Koordinat X positif dan koordinat Y positif. Titik A negatif 3,3 terletak di kuadran 2. Koordinat X negatif, koordinat Y positif. Titik C negatif 4, negatif 2 terletak di kuadran 3. Koordinat X negatif, koordinat Y negatif. Titik D 2, negatif 3 terletak di kuadran 4. Koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Titik E 1,0 tidak terletak pada kuadran manapun karena tepat berada pada sumbu X. Yang keempat, menentukan titik yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Titik yang berjarak sama terhadap sumbu X yaitu titik A dan titik B berjarak sama 1, 2, 2 satuan dari sumbu X. Selain itu titik C dan titik E berjarak sama 1, 2, 3, 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y yaitu
titik B, titik D, dan titik F berjarak sama 1, 2 satuan dari sumbu Y. Kelima, menentukan titik yang berada di atas atau di bawah sumbu X dan di sebelah kiri atau sebelah kanan sumbu Y. Perhatikan gambar. Titik yang berada di atas sumbu X adalah titik B, titik D, dan titik G. Titik yang berada di bawah sumbu X adalah titik A, titik C, titik E, dan titik F. Titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah titik A, titik D, dan titik E. Titik yang berada di sebelah kiri sumbu Y adalah titik B, titik C, dan titik F. Titik G tidak berada di sebelah kanan atau sebelah kiri sumbu Y, tapi tepat berada di sumbu Y. Perhatikan soal, diketahui 3 titik K, L, M, dan ditanyakan titik N, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk bangun belah ketupat. Pertama, gambar dulu 3 titik K, L, M yang diketahui, mulai dengan titik K, koordinat X negatif 4 dan koordinat Y 1, negatif 4,1. Titik L, koordinat X negatif 1 dan koordinat Y 3, negatif 1,3. Titik M, koordinat X 2 dan koordinat Y 1, 2,1. Jika titik K dihubungkan ke titik L, terus ke titik M, agar terbentuk bangun belah ketupat dari titik tengah ini ke arah atas, titik L 1, 2 petak, maka ke bawah ke arah titik N juga 1, 2 petak. Ini posisi titik N, negatif 1, negatif 1. Kita tarik dari titik K ke titik N, dan seterusnya ke titik M, sehingga membentuk bangun belah ketupat. Jadi koordinat titik N adalah negatif 1, negatif 1. Demikianlah pembahasan tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.